masa lebih muda dari dulu. Seperti waktu saya dulu masih sekolah yang merokok, pas tua gitu, tapi sekarang terlihatnya makin tua. Nah, pembatasan konsumsi garam. Terdapat bukti hubungan antara konsumsi garam dan hipertensi. Ya, gitu. Jangan lebih dari 2 gram per hari, Bapak Ibu, ya. Tuh, setara dengan 5 gram NaCl, ya. Atau sendok teh garam dapur. Waduh, susah dok, gimana tuh? Ya, ini bagi yang tekanan darah tinggi. Kalau yang enggak mah boleh secukupnya saja. Dan jangan lupa nih, banyak garam-garam tersembunyi ya di makanan-makanan instan ya, di situ ya, makanannya kayak, maaf ya, mie instan. Terutama paling tinggi garamnya, hati-hati ya Pak Bu, 4 gram kalau nggak salah ya, satu sekali makan 4 gram, coba bayangin ya, 4 gram Pak, kita nggak boleh 2 gram, ini sekali makan udah 4 gram, coba wajar nggak kalau jadi hipertensi ya. Perubahan pola makan tuh ya, ini ya, pada pasien hipertensi lihat ya tuh, konsumsi sayur-sayuran tuh ya, lagi-lagi tuh vegetable ya, nih tuh paprika, apel, ini saya liatin ya, saya juga bawa bekal, tapi nantilah ya, saya bawa bekal, saya siapin tiap hari, saya salad ya, tomat, paprika, salad ya, lettuce lah, naon, terus beri-berian ya, blueberry, strawberry, alpukat ya, terus saya makan sama salmon, itu tiap hari ya, nasinya secukupnya saja, maksudnya tadi biar usaha hidup sehat. Jadi kalau saya ngomong begini, saya harus praktekkan pertama ke diri saya sendiri. Nah itulah kenapa, karena dengan itu ada kekuatan dalam ucapan kita. Kalau kita hanya mengibul, misalnya, sudah pergen ke gitu, maroko oge sudah olahraga tara, makan sayur tara. Nah, jadi saya tidak mempraktekkan apa yang saya ceramahi. Itu namanya ciri-ciri orang munafik. Ya, nah, saya nggak mau begitu ya. Jadi saya praktekkan dulu sehari-hari. Alhamdulillah. Ya, dan saya merasa lemak saya juga turun ya, walaupun bertahap ya, tidak bisa cepat-cepat begitu ya. Jadi alhamdulillah ya, lebih sehat sekarang. Nah, penurunan berat badan dan menjaga berat badan ideal. Ya ini ya, berat badan ideal itu dihitung dari indeks massa tubuh. Tapi di lansia nanti ini nggak cukup ya, harus diukur komposisi tubuh. Ya kalau ibu bapak mau, nanti di Polilansia di RSAS itu ada tersedia, kita bisa lakukan pengukuran secara tepat kondisi atau komposisi lemak dan otot ya. Di lansia ini sering ototnya turun, lemaknya tinggi gitu, namanya tadi sarkopenia. Tapi itu kesempatan lain nanti ya, kita di kata dokter Sali nanti aja di tahun depan gitu ya. Sekarang mah hipertensi dulu ya maka ya. Nah, olahraga aerobik ya, nah ini dia, olahraga aerobik dan olahraga latihan beban penguatan otot. Ini dua-duanya harus. Yang ketiga juga fleksibilitas, yaitu menjaga tidak kaku badan ya. Jadi 3, aerobik, latihan beban, dan yang ketiga adalah apa namanya, fleksibilitas ya. Tentunya ada 10 harus dilatih, yaitu latihan beban. Ya, tentunya latihan beban dengan aman dan namanya latihan beban bertahap ya, progressive loading, berpembebanan bertahap ya. Nah, bisa misalnya gini, 5 kali dalam seminggu selama olahraganya minimal 30 menit. Jadi 5 kali 30 menit ya Pak ya. Boleh harinya apa saja, waktunya terserah Bapak, mau pagi, mau subuh, mau siang, mau sore, sesuai dengan cocoknya saja. Tidak ada
baik, ya boleh ya, disesuaikan. Ya, 30 kali 5 per minggu. Berhenti rokok, ya ini lagi-lagi. Ya, berhenti rokok. Memang rokoknya susah ya. Rokok tuh seperti gemuk ya, tidak seperti hipertensi, tidak langsung menyebabkan penyakit. Makanya dikatakan oleh ulama, apa ini haram atau enggak? Apa dia menyebabkan sakit langsung saat itu? Tidak. Tapi bisa menyumbang, berkontribusi, meningkatkan resiko. Bukan satu-satunya, bukan satu-satunya. Apalagi yang lain, hipertensi, apalagi diabetes. Oh, susah kita. Apa haram atau tidak ya? Ya minimal makruh lah. Tapi sebagian ulama berpendapat ini merusak diri sendiri, jadi akhirnya haram juga. Apapun itulah Bapak Ibu, intinya tidak baik, begitu ya. Kan kita tinggalkanlah yang makruh-makruh ini. Ya, tinggalkan yang makruh apa aja tua-tuanya. Udahlah, jangan yang subhat-subhat makruh. Kita yang betul-betul berpahala saja. Kan? Itu yang pada punya relasi yang harus, terutama hawa nafsu sendiri ya. Jihad itu pokoknya berjuang. Yang susah tuh melawan diri sendiri, bukan melawan orang. Kalau melawan orang mah gampang, melawan diri sendiri paling sulit. Nah, yang ini kemudian alur ya inilah, kita obat-obatan ini kita serahkan saja pada dokter ya. Nanti percayakan kepada dokter, pokoknya dia harus tercapai ini dalam 3 bulan. Nah, ini saya bilang nih terakhir ini ya. Sebenarnya berbeda-beda nih ya, tergantung pada kondisi frail tadi. Nah, kalau pada kondisi frail ini harus konsultasi pada ahli lansia atau dokter ahli ginjal hipertensi ya, khusus pada yang frail. Frail itu apa tadi? Mudah-mudahan masih ingat Bu Bapak ya. Rentak, rapuh, ripuh yang tadi. RAPUH yang tadi, otot, naik tangga nggak kuat, ada lemah, depresi, ada penyakit lebih dari 4, capek jalannya ya, usaha berjalan, dan H, hilang berat badan, hilang gizi ya, tadi rapuh. Kalau ada itu, berarti ini bisa berubah tekanan darah. Nggak mesti harus di bawah 130 ya, bisa aja 145, bahkan bisa lebih tinggi dari itu ya. Nah, seperti itu ya. Kesimpulannya, diagnosis hipertensi ditegakkan bila tekanan darah sistolik lebih dari samaran 140/90, kecuali dalam kondisi khusus ya, rentak, rempok atau ripuh ya, ditandai tadi ya, orangnya lemah ototnya, ada depresi, penyakitnya lebih dari 4, berjalan harus dibantu, dan juga masalah gizi, kurang gizi. Nah, ini harus penilaian khusus ya, jangan-jangan dia tidak boleh lebih rendah dari ini. Misalnya ini kasus khusus ke dokter ahli kesehatan lansia atau dokter ginjal hipertensi ya. Yang lainnya boleh ke dokter umum dan dokter spesialis penyakit dalam. Lalu deteksi dan tata laksana hipertensi dini diperlukan untuk mencegah komplikasi. Tata laksana hipertensi harus mulai intervensi pola hidup yang lebih baik dan juga dengan obat-obatan. Ya, itu saja. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelebihan waktu. Saya tahu pasti kelebihan waktunya. Saya kembalikan kepada Dr. Sali sebagai moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa lebih, Dr. Lazuardi. Paparannya sangat menarik. 30 menit. Sangat inspiratif juga, Dr. Lazuardi. Jadi sebetulnya dari paparan Dr. Lazuardi kita tidak hanya tahu dan mengenal lebih dalam mengenai hipertensi, tapi juga mengenai frailty ya dok ya, mengenai kerentanan yang mau tidak mau harus kita sambut sebagai bagian dari kehidupan di usia lanjut. Ya, tadi banyak juga dipaparkan oleh Dr. Lazuardi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hipertensi dan frailty itu sendiri. Seperti salah satunya adalah kebiasaan-kebiasaan atau aktivitas-aktivitas yang harus dihindari atau bahkan harus dilakukan. Juga terkait dengan gizi dan asupan serta pola makan. Jadi mudah-mudahan itu bisa kita ingat bersama-sama
paparannya yang betul-betul sangat baik dengan PowerPoint sangat baik. Tadi juga Dr. Lazuardi banyak mencontohkan ya. Ini saya seperti mendengarkan dongeng bahasa Sunda, Dok. Seru banget. Ya, baiklah, mungkin kita akan berdiskusi dahulu mengenai diskusi ya. Ya, diskusi dulu ya, Dok ya. Iya. Mengenai hipertensi dan frailty, boleh ya, Dok ya? Boleh sekalian ya. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan secara langsung kepada Dr. Lazuardi, silakan. Pak On. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari LLI Kabupaten Tasik mau nanya. Satu aja. Pendek lagi, dokter. Apakah makan daging kambing dan biri-biri itu benar bisa menaikkan tensi darah? Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mungkin untuk Dr. Lazuardi, yang barusan bertanya adalah Pak Oon. Pak Oon ini adalah anggota, pengurus siapa ya? Pengurus Ketua LLI Kabupaten Tasik. Pak. Ketua LLI di Kabupaten Tasikmalaya. Ini paling aktif sebetulnya dalam setiap sesi webinar kita setiap bulannya, Dr. Lazuardi. Selalu menghangatkan suasana juga nih kalau kita webinar. Ya, silakan bisa dijawab mungkin Dr. Lazuardi. Ya, terima kasih Pak On, salam kenal. Jadi ya ini memang kayaknya daging kambing itu kayak mengerikan gitu ya. Sebenarnya sih bukan jadi gini, intinya itu tidak tepat ya. Makan daging kambing tidak otomatis meningkatkan tekanan darah gitu. Tapi memang di dalam jadi di sate kambing atau di gulai kambing jadi lapar ya, apanya saya ngebayangin karena saya memang sangat senang. Udah mau jam makan siang, Dok. Benar. Jadi sumber protein di lansia itu, kebutuhan protein di lansia itu perlu. Jadi intinya itu. Bahkan kebutuhannya lebih tinggi daripada anak muda. Nah, protein yang ada dua sumber protein hewani dan protein nabati. Nah, protein hewani yang memang dianjurkan kepada lansia itu protein hewani ikan dan ayam. Kenapa? Ini ada di baliknya ada alasannya. Karena protein itu makanan yang mengandung protein tinggi kayak daging ya, baik itu daging ikan, ayam atau kambing atau biri-biri ya, itu semuanya ada kandungan lemaknya, Pak. Nah, di ilmu gizi itu dibagi lemak ada protein, jadi kelompok-kelompokan daging-daging atau sumber hewani itu dikelompokkan menjadi lemak yang tinggi, lemak rendah, lemak sedang, begitu, lemak rendah, sedang dan tinggi. Nah, daging kambing itu masuknya ke lemak yang tinggi. Nah, sehingga tidak terlalu dianjurkan. Ya, tapi kalau pertanyaannya apakah meningkatkan tekanan darah? Tidak ya, secara langsung tidak meningkatkan. Tapi dia bisa meningkatkan kadar lemak kita, kadar asam lemak, kadar kolesterol. Di mana kadar kolesterol ini nantinya bisa menjadi salah satu faktor risiko penyebabnya penyumbatan pembuluh darah selain tekanan darah tinggi. Jadi tekanan darah tinggi ini yang merusak, lalu yang menimbun menjadi timbunan plak aterosklerosis itu kolesterol. Dan ini kalau daging kambing itu kita terlalu sering makannya, di mana dia lemaknya tinggi, dikhawatirkan nantinya terjadilah kekakuan arteri. Tadi makin ini akhirnya makin. Jadi bukan sesaat itu, tapi berlama-lama ya, bertahun-tahun nantinya makin parah tekanan darah ya, tingginya. Nah, kalau memang begitu, jadi itu bisa. Jadi bukan efek langsung, tapi efek tidak secara langsung ya, dan bukan efek sesaat seperti saat itu juga begitu ya. Nah, biasanya apa yang meningkatkan tekanan darah sehabis makan? Nah, itulah ada garamnya. Mungkin di makanan, di masakan itu ada kandungan garam yang berlebih.
gitu misalnya kan nggak mungkin kalau masakan nggak pakai garam ya Pak Wan ya, dan itulah yang enak, bikin enak begitu kan. Jangan-jangan garamnya yang tinggi itulah yang menyebabkan tekanan darahnya menjadi naik setelah kita makan. Jadi bukan si daging kambingnya gitu. Kalau saya, prinsip saya, asal Bapak bisa membuang lemak-lemak itu ya, kan kadang di sate itu ada slip gaji kan, Pak, slip gaji kan, oh pakai atuh, justru enak nak nikmat nak, kan ada itu yang justru bahaya gitu. Kalau saya kan itu justru, nah itu yang saya aja Pak, usia saya waktu udah 40-an ya, ini makan sate aja sakit kepala gitu kan, aduh sugesti segala. Tapi kayaknya dari lemaknya itu ya terlalu tinggi ya, gaji lemak itu enak-enak banget. Tapi kalau saya, saran saya, daging kambingnya buang, dagingnya berlebih kenceng kambing cuma begitu saja. Jadi jangan makan tuh, woyoh lagi Idul Adha, ya, wah dapat ya orang kan, langsung 20 tusuk, itu yang berlebih-lebihan akhirnya menimbulkan sakit. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau saya boleh jangan sering-sering, jangan berlebihan gitu. Ya, terima kasih dong. Terima kasih Dokter Lazuardi. Jadi hayu Pak, kayak siang ini orang menona sate kambing Pak. Anak Yusuf. Dibagi ke Tasik deh, kok. nanti kita jalan-jalan ke Tasik ya Pak ya. Iya, siap. Kambing. Kita kalau udah normal. Ya, hatur nuhun Dokter Lazuardi. Mangga yang lain barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Dokter Lazuardi, silakan. Mangga. Kalau tidak, mungkin sambil menunggu ya Dok, ini di chat ada beberapa pertanyaan Dok. Yang pertama dari Dokter Rani Dok. Dokter Rani bertanya mengenai pada pasien lansia, bagaimana menentukan target tekanan darah, terutama pada pasien dengan white coat hypertension. Nah, mungkin white coat hypertension ini apa ya Dok? Yang tadi yang saya udah bicarakan, jadi gini, di tekanan darah ini kan ada faktor ini ya, tekanan darah itu ada faktor jantung ya, curah jantung ya, dan juga denyut nadi. Nah itu, jadi curah jantung itu isinya darah, volume darah, dan dikali denyut nadi atau heart rate. Nah itulah hasil dari itu sih adalah tekanan darah. Di tekanan darah itu komponennya dua, curah jantung dan denyut nadi. Nah kalau kita misalnya tegang ya, itu yang keluarkan adrenalin ya, dokter saya, epinefrin. Ini menyebabkan apa? Denyut nadi ya itu naik gitu ya, dan juga pengecilan pembuluh darah ya. Kalau salah saya, curah jantung dan juga pembuluh darah ya, diameter pembuluh darah. Nah itu kalau misalnya kita tegang, itu adrenalin naik, curah jantung jadi naik. Kenapa? Denyut nadi naik, jadi volume darah itu lebih banyak yang keluar, kontraksi jantung juga berlebih, dan juga diameter atau besarnya pembuluh darah mengecil ya. Itu kan kalau kita tegang atau dalam posisi yang terancam. Jadi sebenarnya reaksi takut ya, itu akan membuat kita mengantisipasi dengan meningkatkan tubuh kita siap terhadap ancaman. Nah kenapa? Nah, zaman dulu itu kan ancamannya fisik ya. Zaman dulu itu ancamannya fisik gitu. Jadi kalau kita ada maung, ada babi hutan, ada ular gitu kan, orang tuh langsung berebet lompat kan. Nah, jadi kalau kita nggak punya reaksi flight or fight itu ya, respons itu atau respon kabur atau berantem ya, itu kita udah mati ya. Peradaban manusia tidak akan bertahan ya. Udah pada dimakan tuh maung tuh macan segala. Jadi nah kalau zaman sekarang kan udah nggak ada maung, sudah tidak ada lagi babi hutan, sudah tidak ada lagi ular. Yang ada adalah dokter nyingsina. Karena waktu masih kecilnya gini ya, selalu kan kita mah dari kecil, awas loh mau bandeng kayak dicanda ke dokter, disuntik ke dokter tuh.
tinggal itu dokter. Kan jadi sieun orang. Jadi yang orang-orang zaman dulu ini takut sama dokter. Tapi yang sekarang ya generasi yang sekarang ini saya lihat anak-anak kita ya itu nggak takut sama dokter lagi. Karena kita udah nggak kayak gitu. Awas loh. Kalau misalnya dibawa ke dokter disuntik itu udah nggak ada lagi. Kita udah nggak pernah ngomong gitu lagi ya. Jadi ya nggak takut lagi. Tapi orang zaman dulu memang sering takut kan. Takut dokter yang disuntik. Dan juga gini ya punya pengalaman traumatik kalau kan misalnya orang yang kita kasihi dibawa ke rumah sakit terus meninggal jadi emot sampai kalau ke rumah sakit baunya bau rumah sakit mengingatkan saya jadi serba takut ya pokoknya kalau ke dokter. Nah jadi itulah yang disebut hipertensi white collar. Jadi kalau ketemu dokter tensinya langsung naik. Nah ini yang bukan itu yang kita mau, bukan itu yang disebut hipertensi yang betul ya, karena aslinya dia tidak hipertensi, hanya sesaat saja hipertensi gitu maksudnya. Hipertensi white collar tidak besar ya. Jadi hipertensi yang sesaat akibat dia ketakutan atau cemas gitu. Nah jadi caranya adalah dia harus rileks gitu, diukur di rumah. Diukur di rumah juga sama, diukur di rumah acuannya tekanan darahnya ya sama. Kalau lebih dari sama dengan 140/90 itulah namanya tekanan darah tinggi gitu. Itu aja sama kalau di rumah. Tapi tadi syarat-syaratnya terpenuhi ya. Tidak boleh tegang, tidak boleh cemas, harus rileks, tidak boleh terengah-engah, harus istirahat 5 menit, harus duduk tegak begini ya. Tangannya posisinya tegak lurus dengan arah jantung begini, tidak tinggi begini, tidak terlalu rendah begini, pas gitu ya. Diukur oleh alat mesin yang baru yang sudah terkalibrasi dengan baik begitu. Itu mungkin jawabannya. Ya, terima kasih dok. Jadi harus dipersiapkan ya untuk pemeriksaan. Kecil. Nah pemeriksaannya ini kalau boleh disambungkan dokter Lajuardi, menggunakan tensimeter yang seperti apa? Tensimeter digital atau digital ya, karena kan dia di rumah ya. Kecuali di rumahnya ada anaknya yang dokter, anaknya perawat, anaknya bidan. Nah, boleh ya, pokoknya keluarganya ada yang atau tetangganya gitu yang bisa disuruh datang gitu ya. Boleh. Kalau enggak mah digital aja ya. Pemeriksaan rutin dengan tensimeter digital dilakukan minimal 2 kali ya dok ya? 2 kali di waktu yang berbeda ya, di hari yang berbeda kalau bisa. Misalnya hari ini sama besok gitu. Gitu jadi. Terima kasih dok. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Rina di Cimahi dok. Ya, Ibu Rina. Ibu Rina usianya 58 tahun dan sejak bulan Juni lalu tensinya tinggi, lalu mengidap G6PD. Kondisi darah ini belum pernah desensi genetik ya, jadi enggak sih ya, secara tidak langsung ya tidak mempengaruhi tekanan darah secara langsung. Jadi itu mekanismenya berbeda. Dan ya itu jawabannya, tidak mempengaruhi langsung kepada tekanan darah. Oke. Lalu berikutnya tentang frailty sekarang dok. Ya. Pertanyaan dari Alia, bagaimana mengenali frailty yang mudah untuk bisa dilakukan oleh orang awam? Ya, tadi saya izin dengan waktu saya buru-buru kali ya, jadi ya kayaknya sudah terlihat PowerPoint? Belum dokter Lajuardi. Belum ya? Salah berarti ya? Salah ya. Share screen. Nah ini. Bentar ya. Dari mana sih? Oh ini. Nah ini ya. Jadi gini, ciri-ciri tua rentak tuh, ya, rentan ini sebenarnya bisa diobati Pak ya, bisa diobati, bisa dipulihkan ya. Jadi yang rentak pun seperti ini bisa pulih. Misalnya gini, pasien ini kan yang paling utamanya ini ya, berjalannya dia harus dibantu pakai tongkat dan sebagainya, dia lemah.
lemahnya ini ada faktor yang mempengaruhi. Apa yang mempengaruhinya? Yaitu pertama gizinya, status gizi. Yang kedua adalah keadaan mental jiwa. Yang ketiga keadaan kekuatan dari otot-ototnya. Yang keempat adalah penyakit dasar yang dia miliki. Nah, jadi kalau misal usaha berjalan ini menggambarkan performa fisik dia, menggambarkan kapasitas atau kemampuan aktivitas dia sehari-hari. Ini dipengaruhi oleh 4 ini. Jadi intinya kalau misalnya dilakukan intervensi terhadap 4 ini, maka status atau kondisi kerapuhan membaik begitu. Tentunya tergantung dari faktor-faktor yang bisa dimodifikasi ini. Misalnya seperti ini ya. Yang ini ciri-cirinya. Yang pertama resistensi otot ya, ini namanya kekuatan otot bahasa Inggris ya asalnya. Dengan diri sendiri atau tanpa bantuan alat, apakah Anda mengalami kesulitan naik 10 anak tangga dan tanpa istirahat di antaranya? Ya, ini ketanda yang pertama ya. Jadi ada kelemahan otot. Ini namanya sarkopenia. Nah, kalau ini bisa diobati, otot itu bisa dilatih dengan senam tadi ya, dengan pembuahan bertahap, kemudian dengan gizi yang baik, dengan memberikan asupan kalori total atau energi yang sesuai, dan juga protein yang cukup. Nah, ini akhirnya jadi membaik. Kemudian keadaan depresi. Ya, tanda depresi itu bukan nangis, tapi adalah tidak semangat. Dia merasa cepat lelah, ya terengah-engah. Jadi sering dianggap salah oleh orang awam atau bahkan dokter pun itu dianggapnya suatu masalah fisik ya. Karena dia lelah, capek gitu, disangkanya ini kenapa ya? Tapi pas diperiksa ke dokter, keadaan jantungnya, keadaan parunya itu nggak ada kelainan, semuanya tuh sehat sebenarnya. Tapi dia kok cepat lelah. Nah, ini jangan-jangan suatu tanda depresi pada lansia ya. Nah, depresi sendiri bisa diobati kan, makanya ada banyak dokter-dokter ahli jiwa ya. Nah, dokter Teddy ya, Hidayat sering kerjasama dengan LLI kalau nggak salah ya, dokter Teddy ya. Nah, ini sering menangani ini dan ini bisa diobati, bisa dipulihkan. Nah, kalau ini pulih, nantinya nggak gampang capek kan, jadi nantinya rentannya jadi enggak, nanti kemampuan jalannya naik. Atau ada misalnya status gizi yang jelek, orangnya kurus, ya makannya jelek, kalori totalnya kurang, ya gimana bisa kuat orang yang masuknya sedikit. Jadi ini bisa diobati, namanya intervensi nutrisi. Nanti dilakukan pengkajian lengkap masalahnya apa, kemudian dilakukan strategi intervensi nutrisi yang sesuai. Ini sama dokter penyakit dalam, geriatri, dokter ahli gizi atau dietitian, kita bekerja sama bersama-sama di rumah sakit, di klinik, di puskesmas ya. Nanti. Jadi kalau ini pada yang terakhir ini penyakit jantung, misalnya gini, ada pasien saya kena penyakit tiroid ya. Itu si pasiennya sampai pakai tongkat jalannya susah. Rempok lah pokoknya, gizinya jelek karena dia tiroid, dia hipertiroid, gizinya kurang segala ya, jadi rempok pokoknya. Dia udah dirawat malah tambah parah, akhirnya dia di stop obatnya, kalau nggak salah dia jadi kuning karena si obatnya bikin kuning atau gimana, jadi akhirnya stop, akhirnya jadi lagi hipertiroidnya bolak-balik, akhirnya jadi berobat ke saya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Pasiennya sudah nggak kilo ya, jadi saking kurusnya itu. Nah, akhirnya jadi jalan lagi, jadi akhirnya tidak terjadi lagi yang ini apa namanya renta itu, rentanya udah nggak ada lagi. Jadi dari tadi yang ininya ada semua 1, 2, 3 ya minimal ya, sama depresi dia ada sedikit sih ya, 4 lah. Ini sekarang jadi nggak ada ciri-cirinya karena sudah sembuh, karena diobatin tiroidnya, diobatin gizinya, terus saya kuatin ototnya, depresinya saya ajak dengan pengertian, dan penyakit tadi tiroidnya diobati ya. Jadi
bukan tiroid doang sih, dia ada tiroid, ada jantung, ada hipertensi, ada penyakit sendi, macam-macam penyakitnya ya. Namanya juga geriatri ya. Pokoknya diobatin lah semuanya. Akhirnya sekarang mandiri lagi, Bu Pak, nggak tua renta lagi. Jadi kerentaan ini adalah suatu hal yang reversible, treatable, bisa sembuh ya. Tapi kita tergantung tadi kemampuan kita, tenaga kesehatan terutama mengenali tadi ya, masalah apa di pasien ini. Yang jelas semua ini adalah hal yang bisa diintervensi dan diobati. Itu mungkin begitu Dokter Sali. Ya, terima kasih Dr. Lazuardi. Jadi sebetulnya perlu penanganan dari berbagai bidang ya dok ya? Ya betul, termasuk THT ya, misalnya nggak seimbang. Kenapa? Vertigo. Nah udah ini mah konsul THT gitu. Atau resiko jatuh ya, jatuh kan di lansia jatuh. Ini juga pendengaran penting ya Dokter Sali dalam proses jatuh itu. Jadi keseimbangan itu dipengaruhi oleh tidak mendengar. Betul dok. Itu bukan cuma tidak melihat ya, kalau tidak melihat mah ya jelas lah ya. Tapi mendengar juga ternyata salah satu indera yang berpengaruh pada resiko jatuh. Jadi itu pasti harus diperbaiki. Tapi tadi ya Dokter Sali ya, banyaknya lansia saya ya tidak mau pakai alat bantu dengar. Biasanya ribut gitu karena udah terbiasa hening, sudah terbiasa sepi ya Dokter Sali ya. Ketika dia mendapatkan bunyi lagi seperti ribut gitu. Jadi saya mampu sabar karena ini lagi adaptasi. Biasanya ibu jempling sepi, sekarang udah mulai ada normal lagi. Nanti juga adaptasi kayak gitu. Biar mau, kalau enggak dia lepas itu. Iya dok. Ini prolog yang baik ya dok untuk pembicara berikutnya dok. Terima kasih ya Dr. Lazuardi. Ya jadi mungkin untuk diskusi bagi topik hipertensi dan frailty kita cukupkan sekian. Terima kasih Dr. Lazuardi. Jangan kapok ya dok ya. Nanti kalau suatu saat kita ajak-ajak lagi untuk bertemu dengan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu dari LLI Provinsi Jawa Barat dok. Jadi nanti dokter tunggu undangannya dok ya. Ya, kita ajak lagi untuk bergabung dengan LLI sudah di. Ya dok, nanti kita sering-sering silaturahmi lagi sama Provinsi Jawa Barat. Ya, terima kasih Dr. Lazuardi atas paparan dan diskusinya yang sangat menarik mengenai hipertensi. Oh boleh kita foto bersama dulu aja ya sebelum. Ini ya Dr. Sali. Ya betul dok. Barangkali nanti Dr. Lazuardi ada kegiatan lain yang akan dilakukan. Silakan kita buka kamera. Ya, siap Dr. Prayuda ya. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Oke. Ya, gini, lansia. Oke, ya. Oh, gini ya. Oke, kita ulang lagi. Ya, siap. 1, 2, 3. Iya, oke. Di layar berikutnya, silakan layar berikutnya. Siap lagi dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, ada layar yang lain? Ya, mungkin cukup. Terima kasih Dr. Lazuardi. Barangkali mau melanjutkan aktivitas, silakan. Sampai bertemu lagi. Salam hangat untuk seluruh staf di Departemen Ilmu Penyakit Dalam dan keluarga Dr. Lazuardi. Terima kasih Dr. Sali. Terima kasih. Ya. Berikutnya kita akan bersama-sama melanjutkan diskusi kita mengenai 2 topik yang terakhir, yaitu gangguan pendengaran dan gangguan keseimbangan pada usia lanjut. Ini spesial sekali pada siang hari ini kita ini akan diberikan paparan secara langsung oleh Dr. Ratna Anggreni, spesialis THTKL konsultan MKes. Beliau adalah juga sebagai Ketua Komda Penanggulangan Gangguan Dengar dan Ketulian Provinsi Jawa Barat. Jadi beliau merupakan ahli praktisi yang sudah sangat lama berkecimpung di bidang gangguan pendengaran dan tata laksananya. Pada pagi hari ini beliau tidak bisa bersama-sama dengan kami secara langsung. Ini
live di sini. Beliau nanti akan memberikan paparan secara langsungnya dari Jerman. Jadi kalau kita di sini jam setengah 12, jam 11.40, Dr. Ratna mungkin subuh, belum sholat subuh malah ya mungkin Dr. Ratna. Betul, Dr. Sali. Belum ada subuh di Berlin ya dok ya? Di Berlin. Apa kabar Berlin dok? Insya Allah baik-baik, tapi dingin sekali. Cuaca sekarang berkisar -2 sampai 2 derajat Celcius. Ini kebetulan di Bandung di RSHS sedang hujan besar dok. Aduh, ya. Jangan di Berlin aman-aman saja, nyaman-nyaman saja. Bagaimana dengan salju dok? Salju sekitar minggu lalu turun tebal, tapi sekarang sudah hilang lagi, sudah cair lagi dan cair. Nanti ini dari ceritanya Dr. Ratna, ini seperti kita sama-sama juga diajak jalan-jalan nih ke Berlin dok. Jadi insya Allah ya. Ikut Virtual. merasakan dingin di Berlin. Ya, jadi forum webinar lansia sehat bugar ini juga tidak hanya ajang silaturahmi bagi kita semua sambil mendengarkan paparan materi-materi, tapi juga ajang kangen-kangenan saya nih secara pribadi justru dengan Dr. Ratna yang sudah lama kita belum bisa ketemu lagi secara langsung ya dok. Ya. Baiklah Dr. Ratna dan hadirin kalian, kita akan ikuti paparan yang pertama mengenai gangguan pendengaran pada usia lanjut. Nanti akan dilanjutkan dengan paparan yang kedua mengenai gangguan keseimbangan pada usia lanjut, lalu diakhiri dengan diskusi. Jadi diskusinya terakhir saja ya dok ya. Ya, baik Dr. Sali. Dok. Nah, terima kasih Dr. Sali atas keterangannya pada para teman-teman di forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman sejawat yang saya cintai. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Karena bagaimanapun kita masih prihatin dengan keadaan pandemi ini. Tetapi kita jangan menjadi kecil hati, tapi harus tetap semangat, sehat, lahir dan batin. Terima kasih juga tadi saya sudah mendengarkan banyak sekali dari Dr. Zuardi, keterangannya yang sangat bermanfaat. Dan insya Allah ini merupakan bekal bagi kita semua. Baik, mungkin saya tidak akan berpanjang lebar, saya akan malah menerangkan sedikit atau kita bicara sedikit lah ya, kita diskusi tentang masalah pendengaran dan keseimbangan yang ini memang bisa mengenai siapapun, terutama memang pada lansia, karena tadi saya juga mendengar secara epidemiologi lansia itu jumlahnya tadi berapa persen, sudah saya hitung-hitung sekitar ada 40 juta ya, jadi cukup besar. Baik, boleh saya dibantu untuk mulai melanjutkan PowerPoint-nya, Dr. Tia. Ya, ini apa yang kita sebut gangguan dengar. Gangguan dengar ini tentunya terjadi pendengaran kita yang menurun, ya. Karena kalau secara normal kita mendengar secara baik dalam suara yang berbisik atau bahkan yang keras ya. Dan gangguan dengarnya terjadi bisa yang mulai dari derajat ringan, sedang, berat ataupun sangat berat. Sifatnya pun demikian. Ada yang sementara, bisa juga menetap. Ya. Yang sementara mungkin nanti penyebabnya lain lagi, ya misalnya kita kan sekarang sedang sering mungkin ya mengalami batuk, pilek. Nah itu tentu merasakan ketidaknyamanan yang akibat dari pileknya. Jadi yang berhubungan dengan gangguan saluran yang menghubungkan hidung dengan telinga, akhirnya kadang-kadang telinga kita terasa tidak nyaman, jadi mengalami gangguan dengar yang sifatnya sementara, ya, atau ya istilahnya mungkin bahasa Sundanya mepek gitu ya.
Nah, kalau misalnya yang menetap, ini biasanya terjadi gangguan yang lebih serius, ya. Biasanya terjadi kerusakannya pada syaraf. Nah, nanti akan saya bahas lebih syaraf pendengaran, ya, akan saya bahas lebih lanjut. Dan gangguan dengar ini tentu bisa dikoreksi, ya. Tetapi ada tetapinya, kalau sudah tidak segera diobati, ya, atau tidak segera ke dokter, ya mungkin juga sudah terlambat, ya, karena ini pun penyebabnya banyak sekali, ya, mulai dari penyakit sampai genetik dan sebagainya, ya. Nah, kita sekarang melihat data dulu secara keseluruhan dari WHO. Jadi dari berapa penduduk seluruh dunia itu kan sekitar 7,5 miliar, ya. 466 juta mengalami gangguan dengar. Sekitar 432 juta itu dialami oleh orang dewasa, dan harap dicamkan, ya, 50% itu terdiri dari lansia, sedangkan sisanya 34 juta pada anak-anak. Kemudian kalau berdasarkan riset kesehatan dasar, ini saya masih dapat angka yang 2013, karena 2018 THT tidak ada datanya. Jadi mulai secara statistik, mulai dari 65 tahun ke atas, walaupun kita tahu bahwa secara teori gangguan pendengaran itu terjadi mulai dari umur 50 tahun, dan secara bertahap setiap tahun terjadi penurunan pendengaran. Ya, slide berikut. Nah, sekarang dampaknya apa? Tadi Dr. Ardi sudah banyak membahas, ya. Jadi memang tentu khususnya untuk gangguan pendengaran ini mengakibatkan banyak aspek, ya. Jadi kalau misalnya kita tidak mendengar, akibatnya otomatis, ya, kita akan mengeraskan suara kita. Itu satu. Kedua, orang mungkin bisa juga terjadi ini nanti interaksi yang kurang baik antara kita dengan sesama, ya. Jadi terjadi salah paham, akhirnya marah-marah, ya. Kemudian akhirnya si yang bersangkutan akan merasakan rendah diri, menutup diri, ya, karena selalu salah paham, selalu terjadi salah paham, dan ini sangat mempengaruhi psikisnya. Jadi dia merendah diri, mengurung diri, lama-lama juga timbul depresi, otomatis kualitas hidup juga menurun. Bukan jadi nah, kurang tentu kita harus menyadari, mempersiapkan fisik serta mental kita untuk menghadapi gangguan ini. Dan pada akhirnya tentu kita pada suatu saat nanti akan tergantung pada orang lain. Ya, ini suatu lingkaran yang sangat mempengaruhi dan akan membawa dampak yang kurang baik jika kita tidak bisa mengantisipasi sejak awal. Ya, slide berikut. Ini sedikit mungkin saya memberikan pandangan atau gambaran pada Bapak Ibu. Jadi kita ketahui bahwa kita mendengar itu melalui suatu pintu, ya. Kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengar, yaitu harus ada suara nomor satu, ya. Suara tersebut tentu akan masuk. Nah, pintunya ini di telinga. Nah, nanti dari telinga itu melalui proses perjalanan yang panjang, melalui telinga luar dulu, ya, ditangkap oleh daun telinga, dilanjutkan suara tersebut melalui liang telinga, menggetarkan selaput tipis ke dalam telinga, ya. Kemudian ada tulang-tulang pendengaran masuk ke telinga dalam. Di situ Bapak Ibu bisa melihat rumah siput, ya, yang bentuknya
apa namanya, seperti rumah siput ya, bentuknya melingkarkan. Dan di situ suara tersebut akan diproses untuk nanti dilanjutkan ke pusat pendengaran kita yang ada di otak, diterjemahkan. Ini suara apa, ini bunyi apa, ini suara siapa, dan sebagainya. Dan perlu diingat, di dalam telinga dalam tersebut, selain pusat pendengaran yang bentuknya seperti rumah siput, mungkin ada juga pusat keseimbangan yang merupakan masalah juga nanti yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi pusat keseimbangan dan pusat pendengaran itu adanya di telinga dalam. Dan telinga tersebut tentu akan mendapatkan persyarafan dan peredaran darah, pembuluh darah ya, dari suatu kecabangan pembuluh darah yang dalam arti kata pembuluh darah tersebut buntu. Jadi ujungnya buntu. Sehingga jika ada sesuatu yang menyumbat di dalam pembuluh darah tersebut di telinga khususnya, tentu akan terjadi kerusakan yang sifatnya menetap atau permanen. Ya, itu salah satunya. Baik, silakan lanjutkan. Nah, ini mungkin jenis-jenisnya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa ada 3 jenis gangguan pendengaran yang sifatnya konduktif ya. Artinya apa? Jadi tadi saya telah menyampaikan bahwa suara masuk melalui telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan liang telinga. Jika kelainannya terjadi pada kedua bagian tersebut, di mana hantaran suara terganggu, jenis gangguan dengar yang terjadi sifatnya konduktif. Jadi klasifikasinya kita menyebutkan sebagai gangguan dengar jenis konduktif, dan ini sifatnya sementara seperti yang saya telah sebutkan tadi. Sifatnya sementara, bisa diobati baik dengan pengobatan ataupun dengan tindakan. Ya. Yang kedua ini sensori neural, ada salah ketik, mohon maaf. Jika gangguannya terjadi di sistem sensor atau syaraf di rumah siput, di mana rumah siput ini terjadi atau terdapat di dalam telinga dalam. Kalau ini misalnya terjadi kerusakan, tentu sifatnya bersifat menetap atau permanen. Ya, dan ini agak diberikan pengobatan dengan jenis-jenis obat. Ya. Kemudian tipe yang ketiga yaitu tipe campuran. Kalau semua kelainan terjadi di bagian telinga luar, telinga tengah, atau bahkan mungkin telinga dalam. Ya. Mungkin ini 3 jenis gangguan dengar yang Bapak Ibu patut ketahui. Lanjut. Nah, sekarang tanda-tanda atau gejalanya apa? Tentu terjadi ya. Jadi saya pikir pasti Bapak Ibu tahu ya bagaimana sih kalau kita bisa membedakan antara yang mendengar secara normal ataupun mendengar yang tidak normal. Tetapi walaupun begitu kadang-kadang kita tidak menyadari, tetapi orang lain yang mengingatkan kita atau kok tidak mendengar padahal suaranya sudah dikeraskan, nonton TV dikeraskan, kalau berbicara berkomunikasi suaranya keras ya, itu sudah merupakan suatu tanda sebetulnya, tanda-tanda terjadi penurunan pendengaran. Dan penurunan pendengaran ini bisa terjadi perlahan atau mendadak. Jadi tiba-tiba bangun tidur tidak bisa mendengar. Bisa mengenai satu telinga atau bahkan kedua telinga. Ya. Awalnya bisa juga mungkin telinga terasa tertutup, tersumbat atau rasa penuh. Ya, itu biasanya bisa karena kotoran atau bisa karena kita terkena batuk atau pilek ya, jadi yang menyumbat di saluran hubungan hidung. Atau krik 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 krik, nah itu ada suara-suara yang tidak biasanya ya, tidak ya,
hanya dengar tiba-tiba ada. Nah, yang cukup juga menjadi tanda yang cukup jelas ya, susah mendengar kalau di tempat yang bising, di keramaian, di pesta, ya, di pasar. Jadi kita tidak bisa berkomunikasi tentunya ya dengan lingkungan seperti itu. Itu disebut sebagai cocktail party deafness, yaitu yang tidak bisa mendengar pada lingkungan bising. Akibatnya ya memang kita tidak jelas bisa mendengar seluruh isi percakapan. Sehingga kalau misalnya kita tidak bisa mendengar isi percakapan, tentu kita akan melihat gerakan bibir ya dari lawan bicara kita. Ya, berikut. Nah, gejalanya yang lain yaitu nyeri telinga. Nyeri telinga itu bisa terjadi akibat infeksi di liang telinga. Kalau yang hobinya mengkorek-korek telinga, ya apakah itu dengan cotton buds, ya ataukah dengan bulu ayam, ataupun dengan jepit rambut dan sebagainya, yang itu sebenarnya dilarang dan tidak boleh. Atau nyeri telinga akibat infeksi di telinga tengah, di mana kita tahu telinga tengah itu berhubungan dengan hidung dan tenggorok kita. Jadi setiap proses di hidung atau tenggorok pasti akan mengakibatkan dampak ke telinga tengah. Atau mungkin di telinga dalam. Ya, bisa juga karena terjadi infeksi akibat komplikasi dari infeksi di telinga tengah. Ya. Nah, kemudian keluhan lain yaitu bisa tadi terjadi gangguan keseimbangan juga karena tempatnya akan berada dalam telinga dalam, tempat yang sama. Kemudian nyeri kepala, ada benjolan di belakang telinga, atau wajahnya itu tidak simetris, ya, miring satu sisi. Kalau bersiul juga sudut bibirnya tertarik. Ya, berikut. Oke. Nah, ini mungkin yang lebih jelas lagi ya. Kalau Bapak Ibu pernah melihat ada yang keluar cairan, ya, kita sebutnya congek, itu berarti pasti ada infeksi di telinga. Dan penyebabnya utamanya biasanya infeksi di telinga tengah. Cairannya bisa encer, bisa kental, bisa bening, bisa berwarna kuning ataupun kehijauan, kadang berbau. Ya. Atau tandanya juga ada bengkak di daun telinga, ini juga bisa karena infeksi. Bisa juga karena liang telinganya yang tertutup, karena dikorek-korek tadi, jadi liang telinganya bengkak, nyeri. Ya. Nyerinya hebat ya kalau liang telinganya mengalami pembengkakan. Ini akibat infeksi, ada aduk, dan bahkan juga bisa mengeluarkan cairan dari telinga tersebut. Berikut. Nah, ini sekedar gambaran derajat gangguan dengar yang saya jelaskan di depan tadi. Kalau seseorang mempunyai pendengaran yang normal, yaitu kita bisa mendengar kekuatan suara berkisar 0 sampai 25 desibel. Pada suasana yang sepi, di mana tidak ada orang, tidak ada lalu lintas, jadi hanya suara gemerisik daun, itu sekitar 20 desibel. Ya. Sampai 25 itu masih dikatakan normal. Kalau antara 25 sampai 40 desibel, itu kekuatan suara atau hearing levelnya, satuannya desibel, 26 sampai 40 gangguan yang ringan, 41 sampai 60 desibel gangguan sedang, 61 sampai 80 gangguan berat ya. Dan di atas 80 itu merupakan gangguan pendengaran yang sangat-sangat berat. Ya. Ini mungkin yang bisa menjadi patokan. Dan bagaimana nanti pemberian obat atau alat atau tindakan apa? Operasikah? Ini yang akan menentukan untuk memperbaiki pendengaran tersebut. Ya, berikut. Nah, ini lebih jelas lagi mungkin. Ini jelas ya, ada infeksi di telinga tengah. Kemudian mungkin karena belum sembuh, belum paripurna pengobatannya, akibatnya
merupakan menyebar ke tulang-tulang yang berada di belakang telinga, ya, di tulang kepala terjadi abses, membengkakan, tentu jelas di tulangnya sudah rusak. Ya, ini merupakan komplikasi dari infeksi di telinga tengah. Berikut. Nah, sekarang kita meningkat kepada penanganan. Tentu penanganannya akan berbeda. Kita lihat dulu. Jadi tadi paling sering kita sebutkan infeksi. Ya, infeksi itu macam-macam. Bisa karena virus, bisa karena bakteri, ataupun penyebab yang lain. Yang paling sering saja sekarang batuk pilek. Itu soal mungkin dianggap hal yang lumrah. Semua orang pernah mengalami. Jangan disepelekan, karena itu akan mengakibatkan komplikasi yang lebih lanjut. Ya, khususnya pada telinga. Tadi kalau kita pilek tidak sembuh katakanlah 2 minggu sampai kemudian ingus jadi kental, berwarna, ya, tentu akan mengganggu aerasi, pengaturan tekanan, ya, antara telinga tengah dan hidung. Sebagai contoh ini saja, mungkin kalau di tempat ketinggian juga kita kadang-kadang terasa mepet, ya, terasa penuh. Nah, itu merupakan bekerjanya fungsi dari saluran yang kita sebut tuba Eustachius. Ini juga kalau tidak ditangani segera, hati-hati. Ya, kita harus cari dulu penyebabnya infeksi, kita obati. Kemudian, kalau infeksinya sudah sembuh, ternyata masih mengalami penurunan fungsi pendengaran, tentu kita harus cek pendengaran. Kita cek bagaimana dengan alat yang kita sebut audiometer. Ada 2 tipe, yaitu kita untuk melihat derajat gangguan dengar yang tadi sudah saya jelaskan, bisa ringan, bisa sedang, berat, ataupun bahkan berat sekali, atau ditambah dengan tes untuk pengertian, terutama khusus ini pada teman-teman yang lansia, ya. Karena kita sebagai makhluk hidup tidak hanya bisa mendengar, kita diciptakan oleh Allah, ya, tidak hanya bisa mendengar, tetapi bisa memahami apa yang kita dengar. Nah, pada lansia biasanya persepsi atau pemahaman ini yang juga mengalami penurunan. Oleh karena itu harus dicek dua-duanya. Jadi kita mengecek ambang dengarnya berapa yang masih bisa kita dengar, dan apakah kita memahami apa yang kita dengar. Ini mutlak harus dicek pada teman-teman lansia. Karena sebetulnya saya juga sudah lansia, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga, penanganan berikutnya yaitu setelah kita mengetahui derajat gangguan dengar atau bagaimana derajat pemahaman kita, tentu kita harus sesuaikan apakah masih bisa diperbaiki dengan alat bantu dengar, ya. Karena tadi saya juga dengar dari Dokter Adi tidak mau memakai alat. Ya, ini ada bermacam-macam penyebabnya. Mungkin Bapak Ibu memberi alat tidak diperiksa dulu, ya, derajat, jenis pemahaman dan sebagainya. Jadi asal beli. Dan alat bantu dengar ini alat elektronik, dan di telinga kita juga ini proses elektrik, ya, terjadi, sehingga jika alat tersebut tidak sesuai dengan kerusakan yang terjadi di dalam telinga kita, tentu alat tersebut tidak cocok, ya, tidak sesuai, tidak nyaman, dan ini mengakibatkan gangguan, sangat mengganggu, dan bahkan bisa mengakibatkan sakit kepala. Akhirnya alatnya tidak akan mau dipakai, ya. Jadi saya sangat menyarankan hati-hati, jangan membeli sembarang alat tanpa diperiksa dahulu oleh dokter. Karena saya juga tahu alat bantu dengar ini tidak murah, tetapi jangan kita memilih alat yang murah tetapi tidak sesuai, karena itu justru akan lebih merusak, ya. Nanti kalau sudah membeli alat tentu juga ada cara-caranya lagi, ya. Alat tersebut kalau misalnya baru dipakai juga harus bertahap, tidak bisa sepanjang hari langsung dipakai. Mungkin
1 jam dulu, ya, terus istirahat, pakai lagi, atau nanti kita pakai kalau ada perlu bicara banyak, ya, perlu ada tamu dan sebagainya. Tetapi ini dengan proses adaptasi nanti akan insya Allah akan menjadi biasa. Jadi memang tidak mudah beli alat, pakai, langsung dengar dan langsung nyaman. Itu perlu proses, itu proses adaptasi. Dan karena alat tersebut alat elektronik tentu dan mahal, tentu harus dijaga betul, ya, jangan sampai jatuh. Kalau mandi dibuka, ya, kalau tidur juga mungkin harus dibuka, ya. Dan jangan lupa kontrol antara 3 maksimal 6 bulan kontrol rutin. Mengapa? Karena di telinga kita, di liang telinga kita itu ada kelenjar kotoran, ya, serumen yang memproduksi. Jika terbentuk serumen, dan itu tentu akan menutup lubang dari selang alat bantu tersebut. Ya. Kalau tertutup, tentu suara yang masuk ke dalam telinga dalam, ya, tentu akan terganggu. Itu satu. Kedua, mungkin juga cetakannya yang kurang pas, apalagi ini kalau terjadi pada anak-anak yang pakai alat, ya, itu lain lagi. Harus lebih ketat untuk kontrolnya, karena mungkin juga alatnya atau ear mold-nya, cetakan telinganya harus rutin antara 3 sampai 6 bulan, 3 atau 6 bulan diganti karena telinganya masih akan tumbuh. Ya, jadi memang tidak mudah, ya, khusus untuk alat bantu dengar ini. Tetapi alat tersebut sangat diperlukan bagi lansia yang memang sudah mengalami gangguan dengar untuk mencegah terjadinya depresi, ya, mengurung diri. Jadi kehidupan kita juga tidak, kualitas hidupnya jadi memburuk. Sebenarnya ini pencegahan untuk ke arah situ, ke arah yang lebih besar, karena kita sebagai makhluk, sebagai manusia tentu kan perlu sosialisasi, perlu teman, perlu bicara, ya, dalam sedih, dalam senang kita perlu teman, perlu komunikasi, ya. Baik, sekarang penanganan yang terakhir yaitu disebut implan koklea. Jika derajat gangguan dengarnya itu sudah sangat berat sekali dan tidak bisa dibantu oleh alat bantu dengar, ya, jadi alat dalam arti kata alat bantu dengar ini tidak memberikan manfaat, tentu ada teknik lain yaitu pemasangan elektroda di dalam rumah siput, ya. Ini untuk juga menstimulasi syaraf-syaraf yang masih tersisa di sana. Nah, ini jago operasinya Dokter Sali. Nanti juga kita bisa diskusi tentang cochlear implant ini, ya. Tetapi harga cochlear implant terus terang saya jelaskan juga sangat tinggi. Jadi kami sebagai dokter THT selalu mencoba dulu, walaupun ini mengalami gangguan derajat yang berat, kita cobakan memaksimalkan dulu dengan pemakaian alat bantu dengar, khusus pada anak-anak, ya. Kalau misal diobservasi 6 bulan tidak akan memberikan manfaat, karena kalau pada anak kita menilainya dengan proses bicara, ya. Anak kita bisa bicara kalau kita mendengar, bicara dengan baik, ya, intinya. Nah, kalau pada anak harus diobservasi 6 bulan saja, karena kita mengantisipasi perkembangan bicaranya supaya jangan sampai terjadi tidak bisa bicara. Ya, itu mungkin penanganan dari THT untuk terjadinya gangguan pendengaran yang sifatnya menetap. Ya, berikut. Oh ya. Untuk yang gangguan pendengar mungkin saya cukupkan sampai di sini supaya Bapak Ibu tidak terlalu pusing mungkin, ya, bingung, hanya yang penting-penting saja. Kita lanjutkan langsung yang gangguan keseimbangan mungkin, ya, ya. Setelah itu baru kita melakukan tanya jawab, diskusi, kira-kira apa yang ingin ditanyakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ya, slide berikutnya. Nah, ini merupakan problem dari para lansia juga. Tadi
dan juga sudah disinggung-singgung oleh Dr. Lazuardi, keseimbangan ini sangat penting, ya, karena orang tua itu sering jatuh, ya, karena masa otot yang kurang, belum kalau ada penyakit lain yang disebutkan tadi rapuh, ya, singkatan apa dari rapuh mungkin kita harus dalami, itu kita waspadai, ya. Berikut Dokter Tia. Ya, ini definisinya apa ya? Kalau gangguan gangguan pendengaran, Bapak Ibu sudah tahu. Gangguan keseimbangan yaitu secara definisi terjadi penurunan kemampuan mengontrol keseimbangan kita, terutama saat berdiri. Bapak Ibu sering tidak merasakan tiba-tiba sempoyongan, ya, atau tiba-tiba lemas. Ya, ini terutama pada terjadi pada ekstremitas, pada kaki, tungkai, ya, yang lemah, dan ini merupakan risiko yang cukup tinggi, ya, pada lansia. Jadi harus sangat hati-hati sekali, jangan sampai nanti kita jatuh, terjadi patah, harus dioperasi oleh dokter ortopedi, dan itu bukan suatu hal yang mengenakan, tentunya berisiko besar. Dan kita harus apalagi kalau harus nanti dipasang pen dan sebagainya, ya. Jadi sebaiknya memang kita harus betul-betul sangat hati-hati. Dan mungkin ada sedikit saran saya, kalau misalnya sudah terjadi ini, kita ekstra hati-hati. Jika memerlukan bantuan tongkat, ya, jangan malu. Ya, mungkin nanti ada beberapa contoh yang bisa dilihat, ya, bagaimana caranya untuk supaya stabil, keseimbangan kita tuh tetap terkontrol, ya. Nah, dan jangan lupa kejadian ini bisa bersamaan dengan terjadinya gangguan pendengaran, karena lokasinya sama, berdekatan di daerah telinga dalam. Gangguan pendengaran juga terjadi di atas 50 tahun, sudah mulai penurunan. Demikian juga dengan gangguan keseimbangan. Ya, lanjut. Ya, ini ada beberapa jenis. Mohon maaf, nih ada istilah-istilahnya mungkin yang agak kurang familiar. Bisa sedapat mungkin dalam istilah yang dapat difahami. Vertigo mungkin Bapak Ibu kenal, ya. Jadi yang sempoyongan, kita merasakan berputar atau merasakan sekeliling kita berputar, itu namanya vertigo. Biasanya disertai mual dan muntah, ataupun ada yang tidak disertai mual dan muntah. Dan pada lansia yang paling sering yaitu terjadi vertigo karena perubahan posisi yang mendadak. Jadi hati-hati. Misalnya begini, kita sedang duduk begini, kemudian kita ingin mengambil buku di atas dengan kepala tenadah, ya. Hati-hati. Ini juga bisa menjadi pencetus terjadinya vertigo tersebut. Atau gerakan tiba-tiba yang menunduk, yang berlebihan, demikian juga. Mengapa hal ini terjadi? Kalau kita lihat, ya, di dalam saluran keseimbangan tersebut ada kristal-kristal yang tentu untuk mengatur, menstabilkan keseimbangan. Tetapi karena perubahan posisi yang tiba-tiba tersebut tersentak, ya, ataupun mungkin juga terbentur atau kecelakaan, itu akan mengakibatkan kristal tersebut keluar dari tempatnya dan berjalan di saluran keseimbangan. Nah, itu dan mata pada perubahan posisi kepala, ya. Itu posisi kepala tentu yang tiba-tiba. Dan biasanya ada mual muntah, tapi pada yang kekuatan vertigo yang karena posisi biasanya tidak ada rasa mual muntah, dan
keluhan berputarnya itu agak sedikit lebih ringan dibanding usia yang lebih muda. Ya, ini tentang vertigo karena posisi atau singkat disebut BPPV, benign paroxysmal positional vertigo. Ya, Dokter Pia, silakan. Nah, penyakit yang kedua yaitu terjadi infeksi atau peradangan ya di syaraf keseimbangan. Syaraf keseimbangan kita sebut vestibularis. Biasanya juga bisa tanpa gangguan pendengaran. Kalau terjadi ini biasanya juga disertai mual. Lebih seringnya ada mual muntah ya, kecuali pada BPPV tadi. Dan bisa bertahan dari beberapa jam, bahkan sampai hari itu virus. Makhluk kecil yang tidak terlihat tapi dapat mengakibatkan dampak yang luar biasa. Jadi hati-hati. Kalau nomor satu kita harus betul jaga kesehatan fisik kita, terutama karena kalau insya Allah kalau kita sehat, daya bagus ya, imunitasnya juga bagus, insya Allah virus juga tidak akan mendekat pada kita. Baik, berikut. Nah, ini kalau Meniere ini lebih ada lebih berat lagi gangguannya karena ada gabungan gejala ya. Biasanya terjadi vertigo, ada gangguan dengar juga, ada tinnitus atau telinganya berdenging, jadi ada trias. Darah tadi, apalagi bahwa pembuluh darah di daerah telinga dalam merupakan pembuluh darah yang buntu atau end artery ya. Dan mengapa terjadi? Yaitu terjadi karena cairan yang ada di dalam telinga tersebut tidak normal. Mungkin terjadi peningkatan sehingga terjadi kekentalan dan itu pendistribusiannya tidak lancar, akibatnya mengganggu. Dan penyakit ini akan sulit pengobatannya dan banyak yang harus dihindari. Ya, berikut. Ya, ini apa namanya? Kita lanjut lagi ke yang tadi juga disebutkan oleh Dr. Lazuardi. Jadi dampak sistemik, dampak secara keseluruhan akibat hipertensi atau hiperkolesterol. Ya, kalau kolesterolnya tinggi, lemaknya tinggi, tekanan darahnya tinggi, terutama tadi karena penyebab yang sudah dijelaskan oleh Dr. Ardi, tentu sudah difahami oleh Bapak Ibu sekalian. Dan akibat masalah ini terjadi gangguan peredaran darah. Akibatnya aliran darah ke telinga atau di otak ya itu juga akan mengalami perubahan, penurunan. Bisa terjadi vertigo yang mendadak, mual, muntah, dan kalau misalnya sampai otak juga mungkin bisa mengakibatkan keterlibatan dari syaraf lain serta mungkin penglihatan, kakinya bisa lemah ya, ini mungkin karena stroke juga ya, bisa itu bergabung, dan penurunan, bahkan penurunan kesadaran. Lanjut Dokter Pia. Ya, ini mungkin gejala-gejala yang tadi yang sudah saya gambarkan ya, jelas. Kalau yang vertigo ini pusing pada saat menggerakkan kepala atau mata, pusing berputar, bisa karena perubahan posisi yang mendadak tiba-tiba, atau badannya seperti melayang, seperti kalau kita naik kapal mungkin ya, jadi agak sempoyongan dan ingin jatuh, itu seperti kita sebutnya melayang ya. Kemudian badannya seperti lemas, bergoyang, mual muntah jelas, gangguan pendengaran, bahkan mungkin gangguan penglihatan karena sudah lanjut usia juga, ada gangguan pada tajam
penglihatan. Atau yang tadi juga ada suara mendenging di telinga, mau mendenging, mau mendengung, atau suara krik-krik-krik itu juga merupakan tanda. Baik, Dokter Tia. Nah, untuk pengetesannya, mungkin kita harus mengetes bagaimana keseimbangan tersebut. Yang jelas kita berdiri, bisa bertahan berapa lama, seperti yang diperagakan dalam foto ini, ya. Berdiri, buka mata, atau dalam tutup mata. Kita jatuh nggak ke sisi, salah satu sisi. Itu merupakan uji untuk keseimbangan. Tes berikutnya yaitu dengan berjalan. Kalau kita jalan lurus pada katakanlah berapa meter gitu, ada kecenderungan jatuh tidak? Nah, itu juga merupakan suatu tes keseimbangan bagi kita. Nah, tapi jangan lupa juga, kalau Bapak Ibu mengalami gangguan keseimbangan, pendengaran pun harus dicek, ya, pendengaran plus keseimbangan. Itu yang harus kita waspadai. Ya, berikut. Selain itu tentunya karena mencegah terjadinya frailty yang telah dijelaskan oleh Dr. Ati, kita juga harus cek laboratorium rutin yang biasanya mungkin dilakukan antara 3 atau 6 bulan sekali juga. Pemeriksaan kadar lemak, gula darah, kekentalan darah, asam urat, dan lainnya suhu atau gangguan pendengaran atau bahkan keduanya, segera konsultasikan ke dokter. Ya, kalau terutama untuk pendengaran hati-hati. Dan jangan lupa juga tadi tetap beraktivitas, karena ingat ya, kalau masa ototnya kurang, kita lemas, banyak duduk, banyak tidur, tentu akan membuat kita sangat lemah. Mungkin yang hobinya berenang, silakan terus berenang. Yang hanya bisa jalan kaki itu pun bagus. Ya, paling tidak 30 menit sehari itu sangat dianjurkan. Berikut. Nah, ini khusus untuk pada pasien DPPV yang dalam arti kata yang tadi sudah saya jelaskan, terjadi berputar tiba-tiba ya, karena gerakan yang spontan. Biasanya Bapak Ibu akan mengeluh sangat ya takut ya, semua. Saja dilakukan latihan supaya dipertahankan kristal tersebut tetap ada di tempatnya, yaitu dengan melatih gerakan kepala. Jadi dengan posisi yang gampang seperti ini, Bapak Ibu duduk di ujung tempat tidur, tapi hati-hati jangan sampai jatuh. Kemudian terbahkan kepala ke satu sisi, pandangan mata lihat ke atas, ya. Kemudian sisi berikutnya lagi seperti ini. Ini dilakukan 2 atau 3 kali sehari. Kalau 2 kali 15 menit, ya, pagi dan malam atau sore, ya. Kalau 3 kali 10 menit. Insya Allah nanti ini akan melatih kristal-kristal tersebut ada di tempat semula. Jadi tidak melayang-layang di saluran keseimbangan. Karena untuk DPV, diagnosis obat bisa lain dengan yang di rumah. Ya, berikut. Nah, yang jelas memang mengubah pola makan, sama saran Dr. Lazuardi juga, mengubah pola makan, jenis makanan, jumlahnya, ya. Dan khusus untuk menu tentu kita ada diet, yaitu mengurangi atau pembatasan minum kopi, garam, alkohol, jelas, yaitu tadi sudah dijelaskan juga. Untuk menier juga berlaku hal yang sama.
Dan kalau ada Bapak Ibu yang memakan obat untuk obat jantung, hipertensi, ini juga mungkin ada sedikit dampaknya, ada gangguan keseimbangan. Jadi harap kalau terjadi gangguan tersebut konsultasikan ke dokter yang memberikan. Nah, juga ini kalau ada ada gangguan ginjal diberikan diuretika, itu juga bisa atau mengurangi pemberian obat beta-histin, yaitu semacam antihistamin, dan untuk pengencer kencing, buang air kecil ya, itu akan membantu juga memperbaiki rasa pusing berputar. Ya, berikutnya, nah ini mungkin sedikit alat bantu yang saya sarankan dapat dipergunakan ya, jangan malu pakai alat bantu ya, karena itu untuk menentukan kualitas hidup kita, untuk kenyamanan kita, jangan sampai kita tersisih dari masyarakat. Itu nomor satu, alat bantu dengar. Alat bantu dengar macam-macam sekarang sudah canggih ya, sudah digital, hanya memang kalau makin tinggi teknologi makin mahal. Kalau perlu pakai kacamata, jangan dipaksakan terus mata berakomodasi. Kalau jalannya sudah sulit ya, tidak bisa mandiri, jangan gengsi pakai tongkat atau walker, karena kita akan merasa lebih percaya diri. Nggak usah peduli orang lain, karena yang merasakan semuanya adalah diri kita. Ya, berikut mungkin yang terakhir. Nah, untuk lingkungan rumah yang ramah lansia, jadi harus diperhatikan, upayakan lantai jangan licin, usahakan rumahnya jangan bertingkat, jangan menaiki tangga, hindari penggunaan tangga, dan kalau di kamar mandi ada kloset, tentu pakai pegangan ya, pegangan. Jadi kalau setelah kita ingin buang air di kloset tersebut, kita pegangan ya. Jadi ini semua mungkin idealnya dapat dilaksanakan untuk melindungi para lansia ya. Berikut, baik, mungkin hal ini yang dapat saya jelaskan pada Bapak Ibu dan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, ada yang kurang jelas, nanti dapat kita diskusikan. Terima kasih Dr. Sali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Ratna untuk paparannya tadi. Lihat cuma dokternya. Kumaha Pak? Ya, jadi paparannya tadi sangat komprehensif sekali mengenai gangguan pendengaran, juga gangguan keseimbangan yang dapat terjadi terutama pada usia lanjut. Bagaimana juga tadi tata laksananya ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagi kita semua mengapa sih selama ini terutama pada orang-orang usia lanjut itu terjadi hambatan dalam berkomunikasi. Nah, yang perlu kita garis bawahi bersama adalah kalau terjadi gangguan pendengaran pada usia lanjut, gangguan pendengarannya itu kemungkinan sebagian besar adalah gangguan pendengaran tipe sensorineural. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ratna, bahwa gangguan pendengaran tipe sensorineural itu tidak bisa disembuhkan atau dikembalikan dengan obat-obatan. Jadi justru harus digunakan alat bantu untuk membantu pendengaran kita bisa mendengar lebih baik gitu. Jadi harus hati-hati, ada sisi preventif juga, pencegahan yang harus kita lakukan agar gangguan pendengaran tipe sensorineural atau gangguan pendengaran permanen itu tidak terjadi bagi kita. Ya, baiklah. Setelah paparan tadi, barangkali ada bapak-bapak atau ibu-ibu di sini yang akan bertanya langsung kepada Dr. Ratna. Silahkan. Pak Dudi atau Pak Hidayat, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabupaten Sumedang, dokter. Ya Pak. Setelah mendengar paparan dari Dr. Ratna, saya rasa masalah lansia itu harus hati-hati karena memang ini merupakan alamiah, segala faktor pendengaran akan menurun dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Dr. Ratna.
bagaimana upayanya pada masa lansia ini, baik pendengaran maupun keseimbangan tetap sehat. Apa upayanya barangkali? Dan faktor-faktor positif apa yang harus dikerjakan oleh pertama keduanya ialah mengenai lingkungan hidup di dalam sekitar rumah. Itu harusnya bagaimana, dokter? Bagaimana untuk menjaga agar tetap seimbang, kalau terjadi masalah bagaimana cara mengatasinya? Itulah yang saya dapat sampaikan kepada dokter, sehingga merupakan pegangan bagi para lansia. Terima kasih. Terima kasih Pak Hidayat untuk pertanyaannya. Ya, memang seperti telah saya jelaskan atas, dengan bertambahnya usia kita, semua terjadi penurunan, ya, secara keseluruhan dari segi medis pun demikian, terutama dari THT, yaitu ke telinga dan keseimbangan. Untuk upaya preventif, ya Pak ya, khususnya pendengaran dulu. Jadi mungkin sejak awal, sejak muda, ya ada beberapa hal yang harus kita hindari. Satu, jangan makan sembarang obat yang tidak diperlukan tanpa resep dari dokter. Karena beberapa obat yang ada yang bersifat toksis untuk syaraf pendengaran. Ya, misalnya penyakit-penyakit infeksi TBC, penyakit sejenis kanker, ya. Kemudian beberapa penyakit lain juga yang obat tersebut mempunyai dampak ke fungsi pendengaran. Jadi harus atas pengetahuan dokter. Kemudian bekerja, ya, di lingkungan bising atau yang mempunyai hobi. Waktu muda kan mungkin hobinya dugem ya Pak ya, dugem, suara musik keras, sering ke disco, dengar suara konser, ya, hobinya dengan segala macam yang mengeluarkan bunyi yang keras yang dapat merusak telinga, itu nanti baru terjadi di masa tua. Jadi itu kedua upaya-upaya preventifnya, ya. Jadi suara keras, obat, karena kalau gangguan pendengaran pada lansia ini, kalau tidak ada faktor-faktor yang tadi saya, diantaranya faktor-faktor tadi, tentu terjadi penurunan pendengaran secara fisiologis. Jadi tidak hebat penurunannya. Jadi kalau ada faktor risiko sebelumnya, itu akan memperberat terjadinya gangguan pendengaran pada saat kita lansia. Ya, untuk keseimbangan demikian juga, ya, keseimbangan seperti tadi. Kalau untuk diet itu juga sebenarnya bukan hanya lansia saja ya, menurut saya. Diet, baik itu diet makanan, itu harus diperhatikan sejak muda. Jadi harus seimbang istilahnya makanannya, komposisi makanan apa sih yang sehat yang harus kita masukkan. Olahraga jelas itu juga dari muda, bukan hanya waktu tua saja. Dan perasaan senang, bahagia, ya, itu juga harus kita ciptakan, karena kebahagiaan ini kita ciptakan, ya, harus seimbang semuanya. Itu mungkin yang harus menjadikan gaya hidup kita, ya. Yang jelas terutama mungkin ya kita tekun sholat, mohon pada Allah senantiasa petunjuknya. Nah, kemudian yang kedua, tadi Bapak menanyakan lingkungan di rumah. Intinya, diupayakan hal-hal yang jangan sampai membebani lansia tersebut. Ya, misalnya rumah. Kalau misalnya rumahnya tidak harus bertingkat, ya upayakan jangan naik turun tangga, tidur di lantai yang di bawahnya, ya. Nomor satu, hindari yang kita harus berupaya keras, terutama yang tadi naik tangga. Lantainya jangan yang licin, yang memudahkan kita terpleset.
Kalau misalnya kamar mandi, ya kamar mandi tergantung ya. Sekarang kalau misalnya ada pola mandinya mungkin pakai gayung supaya lantainya basah, itu rada agak susah ya. Tapi kalau mandinya pakai shower, kemudian ada bathtubnya, ada tempat khusus yang selalu diusahakan kering, insya Allah itu juga akan menghindari tindakan kejadian terpleset tadi. Dan jangan lupa pegangan, ada khusus railing namanya ya, pegangan supaya kalau kita tiba-tiba tidak seimbang, kita bisa pegangan. Itu saja sebetulnya tips-tipsnya. Jadi hindari basah, harus ada pegangan, jangan naik tangga, ya kecuali memang masih kuat ya, naik tangga boleh, nggak ada masalah. Itu mungkin Pak yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dokter Ratna. Jadi sebetulnya salah satu aspek penting dari pencegahan itu justru adalah pola hidup ya Dok ya, pola hidup, gaya hidup yang sehat dan lingkungan yang menunjang. Jadi ada support dan dukungan yang baik, yang kondusif dari lingkungan kita bagi terutama bagi orang dengan usia lanjut. Baik, selanjutnya masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung kepada Dokter Ratna, silakan. Siang ini juga di sini kita sudah bersama-sama, tidak hanya anggota LLI Provinsi Jawa Barat, Dok, tapi juga ada PPDS dan PSPD. Oh, alhamdulillah ya. Aduh, ini merupakan satu kebanggaan nih untuk PSPD ya, PSPD PJJ bisa bertatap muka langsung dengan Dokter Ratna. Alhamdulillah kita lanjutkan pertanyaan. Asri, silakan Asri mau bertanya. Atau Tunggal, silakan. Baik, ya silakan. Silakan Tunggal. Iya. Sebenarnya masalah gangguan pendengaran, Dok, yang alat bantu dengar itu kan kalau saya lihat di toko online itu sebenarnya banyak sekali, Dok, dari yang harganya murah sampai yang harganya sangat mahal. Nah, itu sebenarnya apakah masyarakat umum boleh memakai alat bantu dengar itu tanpa rekomendasi dari dokter, atau mungkin kalau dibalikan itu cara-cara yang benar untuk memakai alat bantu dengar, apakah harus di dokter THT atau bagaimana, Dok? Ya, terima kasih. Tunggal ya. Jadi tadi saya juga sudah jelaskan pemilihan alat bantu dengar. Nomor satu, kalau seseorang mengalami gangguan pendengaran, tentu kita harus tentukan dulu gangguan dengarnya ini jenisnya apa, derajatnya bagaimana, apa ringan, sedang, berat, ya itu. Setelah itu, memang banyak alat bantu dengar yang bisa dibeli dengan mudah, yang mau di toko online, mau di toko-toko alat bantu dengar, ya bebas beli. Tapi kita juga harus berpikir dong, itu alat kan untuk tujuannya membantu kita kan, supaya kita bisa mendengar kembali, supaya kita tidak ada dampak yang lain akibat ketidaktahuan kita. Ya. Jelas harus diukur pendengarannya dimanapun sebelum kita menentukan pakai atau membeli alat tersebut. Kalau yang saya tahu ya, kalau yang dibeli di toko-toko ya biasanya itu untuk yang level derajat ringan ya maksimal sedang. Tetapi kalau nanti yang derajatnya berat itu tidak akan bisa mengcover. Ya jadi sudah uang terbuang, target tidak tercapai. Sebaiknya memang logikanya ya sebagai dokter terutama periksa dulu kerusakannya di mana, kita start perbaiki berdasarkan kerusakan yang ada. Jadi memang harus diperiksa dulu, diukur dulu pendengarannya, derajatnya bagaimana, tipenya bagaimana. Kemudian dilakukan pemilihan alat. Pemilihan alat pun beda-beda ya. Tipe-tipenya, dari yang tipe yang sederhana sampai yang canggih. Yang berdasar seluruh frekuensi suara. Dan sebenarnya saya ingin menjelaskan sekali lagi ya. Alat bantu dengar ini tidak menyembuhkan ya, tetapi memperbaiki, memanfaatkan sisa pendengaran yang masih ada. Nah, itu dimaksimalkan. Jadi kalau kita nggak tahu frekuensi berapa yang rusak, ya berapa desibel kerusakannya, ya bagaimana?
kan tidak akan mencapai targetnya. Jadi harus diukur dulu. Nah, nanti kalau misalnya suatu alat mengeraskan semua frekuensi, pasti akan terjadi dampak. Apakah terjadi feedback, suara yang tidak nyaman yang ikut terdengar, yang seharusnya tidak boleh didengar, akibatnya alatnya tidak bisa dipakai. Orang nggak nyaman, orang nggak mau pakai lagi. Nah, itu mungkin kendala-kendala yang terjadi pada yang tadi disampaikan Dr. Laswardi, pada nggak mau pakai. Ya karena alatnya nggak tepat sasaran, ya, diagnosisnya nggak jelas, asal beli saja, asal murah. Memang alat elektronik nggak ada yang murah ya. Kalau mau yang sesuai dengan kerusakan tersebut, alatnya pasti mahal. Bisa, karena itu namanya juga alat elektronik ya, lain dengan kacamata. Ya, kacamata mungkin bisa lebih inilah ya. Kadang-kadang juga kacamata juga banyak kan yang dijual tanpa resep dokter kan, yang di toko-toko yang dari plus 1 sampai plus 3 kita bebas bisa beli, tapi ya, itu juga sebaiknya harus ke dokter mata. Itu mungkin ya teman-teman semua, adik-adikku. Ya, dokter, hatur nuhun, Dok. Ya, sama-sama. Jadi harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan ya, Dok ya? Betul, supaya jangan mubazir. Ya, betul. Mubazir nanti. Baik, diperiksakan saja dahulu, setelah itu digunakan alat bantu dengar yang sesuai. Nah, ini melanjutkan pertanyaan tadi, Dok. Ini ada pertanyaan dari Dr. Prayudo. Kalau misalnya menggunakan alat bantu dengar, pengecekan atau kalibrasinya perlu dilakukan secara rutin atau tidak? Kalau secara rutin berapa lama sekali, Dok? Iya, baik. Terima kasih, Bido. Sebaiknya memang, kalau ini saya bicara untuk anak dulu ya, kan bisa anak, bisa dewasa kan yang pakai alat ini. Jadi kalau untuk anak-anak, sebaiknya 3 atau 6 bulan sekali. Kenapa? Satu, pertimbangannya masih terjadi pertumbuhan dari telinga ya, meliang telinganya, makanya ear mold-nya juga harus disesuaikan, diganti. Ya, kalau karena anak ini kan targetnya dia bisa bicara, harus bisa bicara, dan kita berkejar-kejaran fase perkembangan bicara ini jangan sampai terlewati, karena berdasarkan praktek sehari-hari memang sudah telat. Anak datang dengan gangguan keterlambatan bicara, sudah hampir lewat dari batas usianya, 3 tahun pertama itu. Jadi kontrolnya atau kalibrasi alatnya itu biasanya lebih cepat, 3 bulan. Nah, kalau pada orang dewasa yang sudah normal, sudah maksimal ya, itu kesama 6 bulan sekali. Rutin, tetapi kalau ada keluhan, katakanlah tiba-tiba nggak mendengar, suaranya jadi kecil, ya itu juga harus segera datang, jangan ditunda-tunda. Karena harus disetting lagi, atau juga mungkin ada kesumbat kotorannya, serumennya harus diangkat, harus dibersihkan, ya. Jadi sekalian kontrol alat, juga kontrol ke dokter THT-nya. Sebaiknya memang harus dewasa 6 bulan, patokannya, kalau anak kurang lebih 3 bulan. Gitu mungkin ya. Ya, jadi kita ingat sama-sama, setiap 6 bulan 1 kali kita kontrol ke dokter THT ya. Tidak hanya ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, tapi ke dokter THT juga. Ya baik, terakhir Dok, boleh ya Dok ya pertanyaan terakhir? Silakan. Dokter sholat subuh nih. Ya, bagaimana penanganan awal gangguan keseimbangan pada usia lanjut, Dok? Penanganan awal gangguan keseimbangan pada usia lanjut. Pertanyaan dari Dokter Tania, Dok. Ya, terima kasih Dokter Sali. Ya, kita tentu mungkin harus mengetahui dulu kira-kira dia punya background, latar belakang sakit apa ya, itu kita harus tahu kan. Kalau yang sifatnya misalnya karena banyak penyakit, itu sistemik ya, itu satu. Kedua, vertigonya tuh karena apakah itu BPPV ya, gerakan, karena harus ditanyakan semua bagaimana gejalanya, apakah ada mual, muntah, ada gangguan dengar, nanti mungkin diagnosisnya lain. Kalau misalnya tiba-tiba sempoyongan tapi tanpa muntah, itu juga lain. Jadi kita harus bisa menegakkan diagnosis dulu. Tetapi juga jangan lupa ya, orang tua kalau misalnya yang tadi juga disampaikan, masa otot
ya, ekstremitas. Jadi kalau udah lemah, dia jarang bergerak, jarang mau jalan, hanya mau tidur saja, itu harus diperhatikan. Gangguan keseimbangannya pasti dia akan mengalami gangguan keseimbangan, tapi dalam arti kata, dalam tanda petik fisiologis ya. Jadi memang kita harus bisa menegakkan dulu diagnosisnya itu apa. Tadi ada yang karena infeksi, karena gerakan tiba-tiba, apakah dia karena DC saja, ya, hanya rasa melayang, bukan karena posisi tertentu, apakah dia juga ada faktor risiko lain, bagaimana itu semua tentu harus kita cek secara lengkap. Ya, dan jangan lupa kalau ada keseimbangan, otomatis pendengaran juga sekalian dicek, karena biasanya tuh bersamaan. Mungkin itu apa ada yang lupa saya ya? Mudah-mudahan sih enggak ya. Iya, jadi laksana awalnya justru sebaiknya memang sesuai ya dok ya, sesuai dengan kelainannya, penyebabnya apa gitu. Ya, jadi melakukan sesuatu juga pastinya untuk usia lanjut juga pasti bukan merupakan suatu aktivitas yang berat atau mendadak. Jadi itu juga bisa membantu kita untuk mengurangi gangguan-gangguan ke arah keseimbangan. Dok, mohon maaf dok, ini masih ada pertanyaan lanjutan dok. Silakan Pak. Ini mungkin tidak terkait langsung dengan gangguan pendengaran dan keseimbangan, tapi Pak Hidayat dari Sumedang bertanya mengenai bagaimana terutama bagi usia lanjut menjaga diri dari varian baru COVID Omikron dok. Oh, varian Omikron ya. Ya betul. Saya akan coba jawab ya Pak. Ya sebetulnya kalau kita baca dari berita-berita, Omikron ini cepat menular ya. Tapi memang kita terus menyelidiki terus bukan. Dan kita sebagai lansia nomor 1 ya. Sudah divaksin belum Pak? Pak Hidayat sudah divaksin belum? Sudah 2 kali dok. Sudah 2 kali ya. Alhamdulillah Bapak juga sehat-sehat, tidak ada faktor risiko tertentu. Amin. Ada ya Pak ya. Ada. Ya kita hanya bisa menjaga saja Pak. Jadi stamina, kesehatan kita, daya tahan kita harus ditingkatkan ya. Tentu dengan makan yang baik, istirahat yang cukup ya. Walaupun mungkin sebagai lansia tidurnya juga sekarang agak kurang ya Pak ya. Susah tidur. Nah, terus hindarilah masker tetap ya Pak ya. Masker itu prokes harus tetap. Masker, cuci tangan setiap kali, mau pakai hand sanitizer atau apa itu sebetulnya sih sama semua. Protokol kesehatannya sama semua. Infeksi virus dalam masa pandemi ini ya. Karena virus ini kan nggak terlihat, jadi kita harus bikin proteksi yang kuat. Nah, kalau perlu nggak usah keluar rumah. Nggak usah ke mall, nggak usah ke toko-toko kalau perlu ya, kecuali kalau perlu. Kalau kita sangat memerlukan ya tetap masker mutlak harus dipakai, cuci tangan harus, vaksinasi sudah dilaksanakan. Insya Allah itu akan memberikan kekebalan, perlindungan dari dalam dan dari luar. Dan tentu kita mohon pada Allah supaya kita juga diberikan kesehatan lahir dan batin. Itu mungkin saja Pak. Jadi jangan lupa aja prokes, vaksin. Jadi jangan menolak vaksin. Di Jerman juga banyak sih, masih ada 30% yang menolak vaksin. Dan mereka mendemo. Ya, memang akhirnya kita saja yang lebih baik menghindarkan. Jangan di tempat ramai, jangan pergi ke kerumunan, buat apa, apalagi. Mendingan nonton TV aja di rumah Pak. Ya, gitu mungkin Pak Hidayat. Terima kasih dokter. Iya, Ibu dari Cirebon, Bu. kita semua Dokter Ratna. Jadi terkait infeksi COVID-19 kembali, mungkin kita jangan terlena ya dok ya. Ya. Tetap memegang dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik, masker, lalu mencuci tangan dengan baik, sering-sering mencuci tangan gitu. Lalu menghindari kerumunan tetap harus kita lakukan sampai sekarang, meskipun secara data epidemiologi angka infeksi COVID-19 menurun, tapi kita masih harus aware nih, harus waspada akan infeksi dari varian baru Omikron
COVID-19. Dan jangan lupa harus tetap menjaga diri supaya imunitas baik, pola hidup yang baik, gaya hidup yang baik, tetap bahagia. Tadi Dr. Ratna juga mengingatkan kita bersyukur, berdoa agar kita semua diberi kesehatan. Ya, terima Ibu, kasih. satu lagi dari Cirebon, Bu. Oh, Cirebon, Dr. Ratna, maaf ya dok. Ya. Mangga, silakan. Apunten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pak Dudi dari LLI Kabupaten Cirebon, Bu. Ya Pak. Saya usia 71. 2 hari yang lalu saya cek kolesterol, Bu, di angkanya itu 240. Ya. Kemudian itu ada gangguan terhadap pendengaran nggak, Bu? Kadang-kadang suka mendenging, tapi saya ambil cara sendiri, mungkin salah. Jadi saya cari lagu-lagu yang enak, terus saya dengarkan. Kadang-kadang itu mengobati juga. Mohon penjelasan, Bu. Hatur nuhun. Mangga Pak. Ya, kolesterol 240 lumayan tinggi ya Pak ya. Bapak sudah diberikan obat anti kolesterol belum? Atau sudah pernah ke dokter penyakit Dia dalam? dikasih apa namanya itu, Avastor, ada tatinnya itu. Atorvastatin. Ya, Ya, mangga. Jadi sudah dikendalikan ya Pak ya. Nah, selama ini Bapak ada keluhan mendenging, tapi gangguan pendengaran nggak ada ya Pak ya? nggak ada, normal, Bu, bagus. Nggak ada. Ya, alhamdulillah. Tapi tidak ada salahnya juga. Kan ini untuk dicek ya Pak ya, apalagi kolesterol mungkin sudah cukup lama, tidak ada salahnya Bapak cek pendengaran. Ya memang kan secara fisiologis, dari 50 tuh kita sudah mengalami penurunan pendengaran walaupun bertahap, dan 65 itu yang paling banyak. Jadi nggak ada salahnya juga. Karena biasanya gangguan pendengaran itu mulainya terjadi pada nada tinggi. Dan nada tinggi ini tidak kita sadari karena frekuensi tersebut tidak kita pakai untuk komunikasi sehari-hari, gitu loh Pak. Jadi tidak ada salahnya Bapak mengecek pendengarannya, fungsinya. Jadi kan bisa antisipasi kalau misalnya tidak mengganggu ya nanti 6 bulan sekali lagi aja diceknya, gitu. Itu satu, Bu. Saya Ya. ada kebiasaan kurang bagus, jadi mengobatinya sendiri, Bu. Dengarkan lagu-lagu yang enak didengar. Gitu. Ya, Itu lama-lama juga dengingnya bisa Kurang. bukan hilang, ya berkurang, hilang. Apa Boleh, itu salah Pak. enggak gitu? tidak salah ya. Jadi mendengarkan musik sangat bagus. Itu sebagai antioksidan juga ya, asal jangan terlalu keras, gitu. Ya. Jadi kan kalau keras sekali sampai orang yang di luar pun bisa dengar, ya itu udah salah Pak. Tapi kalau yang membuat Bapak nyaman sampai bisa tertidur gitu ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ini karena Bapak ada faktor risiko kolesterol dan itu berdampak untuk aliran darah khususnya ke telinga, tidak ada salahnya Bapak ngecek fungsi pendengarannya. Mudah-mudahan baik. Saya doakan. Hatur nuhun. Enggak Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Dr. Seli, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Dudi. Terima kasih kembali untuk Dr. Ratna untuk sharing dan diskusi-diskusi kita yang sangat menginspirasi. Mudah-mudahan dari paparan Dr. Ratna tadi kita bisa sama-sama termotivasi untuk memiliki gaya hidup yang baik dan meningkatkan kualitas hidup serta kesehatan kita. Terima kasih Dr. Ratna. Salam untuk semua keluarga di Jerman, khususnya di Berlin. Semoga seluruh keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah. Ya. Sampai ketemu lagi Dr. Ratna. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita dapat berjumpa secara offline. Ditunggu Ya, di baik. Bandung. Mangga, insya Allah. Sampai jumpa. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narasumber MC ini merupakan webinar kita yang terakhir. Mudah-mudahan nanti kita dapat bersilaturahmi dalam acara webinar dengan KAI Provinsi Jawa Barat berikutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh pembicara pada acara webinar pagi sampai siang hari ini, dan terima kasih juga kepada moderator Dr. Salimah Diani, spesialis THP konsultan. Untuk itu, kami akan undur diri dari LLI. Sampai bertemu lagi di acara selanjutnya kalau kita ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Dudi, Pak Hidayat, Taon, semua LLI di kabupaten kota. Nanti rekaman acara ini kami berikan share linknya Pak, sehingga mudah-mudahan bisa dinikmati di waktu senggang pada kanal YouTube THP Komunitas FK Unpad. Terima kasih. Udah tadi. Terima kasih Dokter Ratna. Ya, izin live ya. Salam sehat selalu semuanya. Ternuhun Dok. Selamat sholat subuh Dok. Ya, terima kasih. Ternuhun Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, kanal Zoom pada siang hari ini akan kami tutup.